Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Topiknya lanjutan dari minggu lalu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dari Yohanes 14 ayat 6. Untuk review, bahwa pernyataan aku jalan, kebenaran, dan hidup adalah suatu perkataan karena Tuhan merespon keresahan murid-muridnya, yaitu keresahan kita. Ada tiga hal, yaitu ketika kita merasa Tuhan tidak jawab atau tidak bersama kita. Yang kedua adalah kita mengalami tekanan dari luar, baik oleh keadaan maupun manusia. Yang ketiga adalah karena kita sendiri pun banyak kekurangan ataupun kegagalan dalam hidup kita. Dan minggu lalu kita sudah bahas yang poin pertama, bahwa ketika kita merasa seperti Tuhan tidak hadir, percaya akan Tuhan adalah aku jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana? Dia katakan dengan kata lain, pertama, ketika dia seperti tidak hadir, kita nggak mengalami dan tidak melihat dia, bukan dia nggak hadir. Tuhan suruh kita lihat firman-Nya. Firman adalah kehadiran dia. Firman adalah sama dengan dia. Oke, Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab adalah firman tertulis. Oleh sebab itu, saya mengundang setiap kita untuk baca firman seperti Yesus sendiri hadir. Yesus yang bicara sama kita. Oke? Maka akan Anda lihat bahwa firman itu semakin hidup dan menghidupin kita, dan kita dihidupkan sesuai dengan firman itu. Oke? Dan yang kedua adalah ketika seperti Tuhan diam, bukan dia diam, tetapi selalu ada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu kadang silent, sunyi, nggak heboh kayak dunia, ya. Tetapi dia mengerjakan sesuatu. Dan ketiga, ketika Tuhan seperti nggak jawab doa kita, kita sudah diberikan oleh, diberikan namanya. Namanya itu adalah otoritas. Oke, untuk kita mendapatkan jalan, untuk untuk kita hidup di dalam kebenaran dan mengalami hidup di dalam segala kelimpahan. Anda tahu hidup di sini adalah hidup, kualitas hidup di dunia ini, bukannya spiritual life. Dan yang keempat adalah ketika sepertinya kita nggak melihat Tuhan, Tuhan diam, Tuhan bilang, dia telah mengutus Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi akan menuntun kita pada seluruh kebenaran, dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan hidup dalam segala kelimpahan. Oke, hari ini, minggu lalu, hari ini kita bicara poin kedua dan poin ketiga. Ya, baik, kita menyimak satu-satu. Ketika kita menghadapi tekanan dari luar, baik oleh keadaan dan manusia, jawaban Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana? Dalam Yohanes 14 ayat 19, setelah Yesus menyatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, masih ada lanjutan-lanjutan lagi. Ini dia. Dikatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan ngomong begini, dia akan mati karena orang berusaha membunuh dia. Tetapi walaupun dia mati, dia hidup. Oke? Jadi dengan kata lain apa? Dia mau katakan pada para muridnya, keadaan di luar, manusia tidak mempengaruhi kehidupan dia. Oleh sebab itu juga mempengaruhi kita juga. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi murid Tuhan Yesus katakan ini, aku telah menang terhadap rencana, rancangan, keadaan dari luar. Dan sekarang aku hidup. Karena kamu dalam aku, itu pun juga tidak akan mempengaruhi kamu. Yang menjadi masalah adalah kita membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Sedangkan kita ini sudah ditebus dan menjadi warga kerajaan Allah, harusnya kita memiliki pola pikir kerajaan Allah yang digerakkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, inilah jawaban Tuhan buat kita. Ya, kuncinya adalah di sini. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Ini perkataan yang hidup ketika menghadapi tekanan dari luar. Yesus seperti mengatakan begini, aku telah menang terhadap rancangan rencana hal-hal yang datang dari luar. Sekarang, sejauh mana kalian mau menghidupkan aku dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menentukan keadaan kita, bukan dari luar. Semakin kita menghidupkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya segala langkah, setiap keputusan, setiap detik hidup kita, kita kaitkan dengan Yesus, apa yang difirmankannya, apa pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka semakin kita akan mengalami kebenaran, dihidupkan oleh kebenaran, bukan oleh keadaan sekeliling, dan Anda akan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Karena itulah Yesus, jawaban Yesus. Yesus adalah jalan supaya kita, amin, supaya kita bisa hidup, dihidupkan oleh dia, dihidupkan oleh kebenaran dan menerima kehidupan dalam segala kelimpahan. Yang lainnya,
Ayat kedua, Yesus katakan dalam Yohanes 14:19, 29-30. Sekarang juga aku mengatakan sebelum itu terjadi. Kalau dia mengatakan sebelum itu terjadi artinya apa? Dia tahu. Oke? Dikatakan lagi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tapi banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pada saat itu momen Yesus mengatakan, dia akan segera ditangkap. Oleh sebab itu dia bilang, nggak banyak lagi dia mau ngomong. Kenapa? Ini yang menangkap aku datang. Tetapi dia ngomong apa? Mereka tidak berkuasa sedikit pun atas diriku kecuali aku izinkan. Inilah prinsip yang sama, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita melihat keadaan di luar lah yang menentukan kita. Padahal kalau kita nggak izinkan, tidak akan menentukan kita. Yesus kasih unjuk itu dan kita adalah pengikut Yesus. Termasuk mengikuti pola pikir, cara pandang Tuhan Yesus. Kita harus melihat Yesus itu yang maha tahu segala sesuatu. Ketika kita mengalami tekanan, masalah dari luar, nggak ada sesuatu yang heboh Tuhan nggak tahu. Ya, segala sesuatu ini bisa terbuka di depan Tuhan. Yesus tahu setiap serangan, tidak ada yang baru buat dia. Ya, termasuk juga dengan COVID-19 ini saat ini, Tuhan tahu setiap serangan, bukan dari dia, Tuhan tahu. Ya, tapi ingat, Anda harus tahu, mereka tidak berkuasa atas Yesus, mereka tidak berkuasa atas hidup Anda. Amin. Karena Anda ada di dalam Dia, Anda tebusan, telah ditebus. Inilah. Tetapi untuk ini kita harus ubah pola pikir kita. Jangan izinkan dunia keadaan di luar. Kita izinkan untuk mengaruhi kita. Keadaan kita. Enggak. Tuhan sudah berikan otoritas itu sekarang pada kita. Ya. Mereka tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Itulah Yesus yang maha tahu ini adalah jalan untuk kita hidup di dalam kebenaran yang tidak dipengaruhi oleh seling. Sehingga kita bisa hidup dalam hidup yang penuh berkelimpahan. Oke, yang ketiga, jawaban Tuhan untuk masalah yang datang dari luar. Kegelisahan karena masalah di luar. Yohanes 14:20 katakan, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku. Aku dalam kamu. Nah, kuncinya adalah aku dalam kamu. Ibu, ketika masalah datang, tekanan dari luar datang, Tuhan katakan aku dalam kamu. Kamu gak sendiri. Tuhan ada dalam kita untuk menghadapi setiap teror serangan dari luar dan memberikan kekuatan untuk kita menang. Kamu akan tahu, ya. Karena tahu apa? Tahu Tuhan punya kuasa, bukan mereka yang punya kuasa. Amin. Oleh sebab itu, inilah ketika kita ngadapin gangguan teror, tekanan dari luar, siapapun juga, keadaan-keadaan yang tidak bikin kita nyaman, bikin kita juga jadi susah. Kalau Anda nggak izinkan, nggak akan mempengaruhi kita. Di dalam kita memiliki Yesus yang menghadapi, berperang buat kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam segala kelimpahan. Oke? Nah, sekarang adalah jawaban Tuhan dalam kegelisahan yang ketiga, menghadapi kelemahan diri sendiri atau kegagalan kita. Sebelumnya saya katakan ada dua macam kelemahan. Satu kelemahan yang karena kita nggak bisa ubah apa-apa, seperti handicap, ya. Kita lumpuh, Tuhan nggak bisa buat apa, kita nggak bisa buat apa-apa. Oke? Nah, untuk itu Tuhan jawaban begini. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika Anda menghadapi ada punya kelemahan yang nggak bisa Anda apa-apakan lagi, Anda nggak berdaya lagi, nggak bisa ubah, maka Tuhan bilang, Tuhan sudah berikan namanya, otoritasnya. Oke? Dan Tuhan minta kita pakai nama Dia, otoritas Dia, untuk mengcounter kelemahan itu, untuk menutupi kelemahan itu, akibat dari kelemahan itu, sehingga Anda pun tetap saja menikmati ya, kehidupan dalam segala kelimpahan. Sebab Yesuslah jalan untuk Anda menggunakan namanya, menggunakan otoritasnya, sehingga hidup di dalam kebenaran, di mana kelemahan Anda tidak mempengaruhi hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan. Amin. Tetapi kemudian ada kelemahan yang karena kekurangan kita, artinya harus kita ubah, harus kita improve, ya. Yesus katakan dalam Yohanes 14:17b, dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Itu Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Nah, sebelum ini saya mau katakan, ada satu prinsip di dalam Tuhan bahwa
Dia tidak pernah menjadikan manusia sebagai sumber, tetapi Tuhan selalu sebagai sumber. Sehingga ketika Yesus katakan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Sumbernya Tuhan, baru kita jadi mengasihi Dia. Sama juga, kita bukannya awal atau sumbernya adalah mengenal Roh Kudus, tetapi Roh Kudus mengenal kita dulu, maka kita mengenal Dia. Oke? Nah, Bapak Ibu sama juga. Untuk apa sih Roh Kudus menyertai kita dan diam dalam kita? Untuk kita menyadari Dia mengenal kita. Oke? Nah, untuk apa? Dalam firman Tuhan Roma 8:14, supaya kita berperilaku sebagai anak Allah. Banyak orang suka cita Roma 8:14, kita ini anak Allah, dan mereka bilang karena kita anak, kita bisa memanggil Dia Aba, Bapa, dan mereka hanya singgung tentang kalau anak kita terima warisan. Benar itu, sangat benar. Tetapi sebagai anak, firman Tuhan Ibrani katakan juga, sebagai anak juga memberikan diri untuk dididik. Ibrani 12 ayat 7 katakan itu, ya. Dia memperlakukan kita sebagai anak, adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Nah, Roh Kudus yang mengenal kita ini dan memimpin kita menjadi anak akan menuntun kita supaya kita dididik sehingga kekurangan kita semakin membaik, membaik. Anda semakin menjadi kuat. Oke? Karena banyak sekali kehidupan kita nggak bisa menikmati kelimpahan Tuhan karena kita nggak memperbaiki diri. Ada hal yang harus kita perbaiki, misalkan kemalasan. Kalau Anda malas, bagaimana Anda bisa hidup dalam segala kelimpahan? Nah, ini yang harus diubah. Ya, Anda tunda-tunda, Tuhan nggak mau. Ada orang yang sukanya nunda, nanti. Nah, akhirnya nggak bisa menikmati. Nah, Roh Kudus kenal kita dan Dia mau kita dididik. Sebab itu, Roh Kuduslah yang mengenal kita, pasti menuntun dan mendidik di dalam kelemahan kita yang bisa kita ubah. Oke? Jadi Yesus adalah jalan untuk kita mendapatkan Roh Kudus yang mendidik kita, menuntun kita dalam kasih Bapa. Oke? Artinya kalau didikan dalam kasih, menghendaki kita menjadi kuat, menjadi bahagia. Kalau kita hanya sekedar minta, Tuhan aku anak warisan, maka kita nggak akan bisa menikmati keberhasilan walaupun diberikan warisan. Warisan tanpa karakter akan membahayakan. Oke? Ya, jadi kita perlu karakter Kristus. Ini yang anak-anak Tuhan sering kadang lupa. Ya, Roh Kudus hanya sekedar dianggap memberikan kita kuasa, tapi Roh Kudus juga membawa kita pada tuntunan, didikan. Ya, jangan hanya separuh aja. Roh Kudus ini pribadi. Gak akan tinggal diam kalau melihat anak-anak Tuhan keluar daripada karakter Kristus. Ya, dia pribadi yang tahu haknya anak Tuhan, tetapi juga dia pribadi yang tahu apa yang diinginkan Tuhan buat kita supaya bisa menikmati warisan itu. Oke, saudari, ini dia ringkasannya. Ketika menghadapi tekanan dari luar, Tuhan mengatakan dia telah menang, maka dunia nggak akan menentukan keadaan kita. Dia yang menentukan. Ya, so aku hidup, kamu pun hidup. Oke, dia maha tahu sebelum segala sesuatu tadi, apapun yang diperbuat orang, apa yang keadaan di luar, dia tahu dan dia berkuasa penuh. Dia selalu dalam kita, selalu bersama kita, dan dia ada untuk menghadapinya bersama kita, berperang buat kita. Ketika menghadapi kelemahan diri, kegagalan diri, ada yang nggak bisa diubah, ada yang bisa. Ketika nggak ada yang bisa ubah, Tuhan memberikan namanya, otoritasnya. Pakai itu untuk menutupi ataupun untuk meng-counter hasil dari kelemahan, kegagalan kita. Sebab nama Tuhan, nama yang berkuasa untuk memberikan apa yang kita minta, tapi bukan minta seenak